semuanya, perkenalkan saya Erni Erdayanti. Saya adalah perwakilan dari kelompok 9 Cyber Sosiologi. Saya akan menjelaskan analisis teori dari studi kasus yang kelompok kami ambil, yaitu adalah kasus penipuan binomo oleh Indra Kents. Jadi menurut Erving Goffman, yaitu adalah seorang sosiolog yang terkenal dengan teori dramaturgi. Jadi kami menggunakan teori dramaturgi ini untuk menganalisis studi kasus penipuan binomo oleh Indra Kents. Dalam konteks dunia virtual, teori Erving Goffman ini dapat membantu kita untuk memahami bagaimana hoax dapat menyebar dan juga diterima oleh masyarakat. Dalam teori dramaturgi Erving Goffman, terdapat konsep frontstake dan juga backstake, yang mana Goffman membagi kehidupan sosial menjadi dua, yaitu frontstake dan juga backstake. Individu menampilkan diri mereka sesuai dengan harapan sosial dan juga norma yang berlaku. Sedangkan backstake, mereka dapat bersikap lebih autentik dan juga lepas dari peran yang dimainkan. Selanjutnya adalah analisis studi kasus dengan kerangka konseptual. Yang pertama ada peran dan tim. Menurut Erving Goffman, individu sering berkolaborasi dan juga berkontribusi dengan orang lain untuk merepresentasikan versi realitas tertentu, yang mana hal ini disebut dengan tim. Setiap anggota tim memiliki peran yang lebih spesifik dalam mendukung penampilan yang kolektif. Selanjutnya adalah penampilan dan juga setting. Erving Goffman menyatakan bahwa penampilan adalah segala sesuatu yang kita gunakan untuk mendefinisikan sesuatu situasi bagi orang lain, baik itu pakaian, gaya bicara, dan juga lainnya. Selanjutnya ada Facebook. Erving Goffman menjelaskan bahwa individu berusaha menjaga wajah atau face mereka, yaitu citra diri yang ingin mereka bangun untuk mempertahankan diri di hadapan umum. Selanjutnya adalah impression management. Menurut Erving Goffman, manajemen kesan adalah usaha individu untuk mengontrol cara mereka dalam melihat orang lain. Hal ini sangat penting dalam interaksi sosial untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam studi kasus Indra Kents ini, yaitu penipuan binomo yang sering dia lakukan di sosial medianya, entah itu Instagram dan juga YouTube. Hal ini dilakukan Indra Kents untuk menarik calon investor, yang mana Indra Kents ini menampilkan diri sesuai dengan harapan sosial, yaitu seolah-olah dia adalah orang kaya yang dermawan, yang sering berbagi kepada orang yang kurang mampu. Sedangkan di backstage, Indra Kents dapat bersikap lebih autentik, lebih realitas, yang mana hal ini lepas dari peran yang dimainkan atau hidup sesuai dengan realitas aslinya. Selanjutnya adalah deception yang dilakukan oleh Indra Kents dalam kasusnya, yaitu penipuan investasi. Hal yang dilakukan oleh Indra Kents adalah menipu korban, yang mana Indra Kents ini menawarkan investasi yang menjanjikan dan juga mengklaim bahwa aplikasi binomo itu aman untuk digunakan. Binomo sendiri adalah cara yang aman dan juga efektif untuk mendapatkan keuntungan bagi Indra Kents. Namun, ia tidak memberikan informasi yang jelas tentang cara kerja aplikasi dan resiko terkait investasi tersebut di masa depan. Selanjutnya, anonimitas. Penggunaan nama samaran Indra Kents itu menggambarkan bahwa dia menyembunyikan biodata pribadi aslinya. Selanjutnya, hal ini membuat Indra Kents sulit untuk diidentifikasi dan juga diadili. Menurut Erving Goffman sendiri, manajemen kesan adalah usaha individu untuk mengontrol cara mereka agar dilihat oleh orang lain. Hal ini sangat penting dalam interaksi sosial untuk mencapai tujuan tertentu.
Selanjutnya adalah data studi kasus Indra Kents yang berupa penipuan investasi, yang mana aset Indra Kents ini berasal dari penipuan dan juga TPPU kasus Binomo, yang mana hal ini telah ditangani oleh kepolisian dan kasus Binomo ini telah disita dengan total sebesar 57,2 miliar dan rekening Indra Kents juga telah diblokir dan juga harta bendanya telah disita. Berikut kesimpulan. Dengan menggunakan teori dramaturgi Erving Goffman, kita dapat memahami bagaimana Indra Kents memanipulasi kesan publik melalui manajemen kesan yang cermat di panggung depan. Sementara panggung belakang mungkin menyimpan realitas yang berbeda. Skandal atau ketidaksesuaian antara kedua panggung ini dapat merusak reputasinya. Dan strategi pemulihan citra harus dilakukan untuk memperbaiki hubungan dengan menggunakan solusi kreatif untuk mencegah peningkatan investasi dapat difokuskan pada peningkatan transparansi, edukasi publik, pengawasan ketat, penggunaan teknologi modern, kolaborasi dengan otoritas, dan pelatihan manajemen kesan. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun lingkungan investasi yang lebih aman dan terpercaya, di mana investor dapat membuat keputusan yang lebih baik dan terinformasi. Penutupan atau pesan: ingatlah, setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan besar ke depan. Selamat berjuang dan terima kasih. Selanjutnya ada analisis studi kasus, yaitu identity, penggunaan aset virtual. Indra Kents menggunakan aset virtual seperti kendaraan mewah dan rumah mewah untuk mempertahankan identitas samarannya dan menarik perhatian korban. Berdasarkan dengan front stack dan back stack, di front stack Indra Kents menampilkan diri sesuai dengan harapan, yaitu seolah-olah dia adalah seorang kaya raya yang dermawan. Sedangkan di backstack, Indra Kents dapat bersikap lebih autentik dan lepas dari peran yang dimainkan atau hidup sesuai dengan realitas aslinya. Lalu yang kedua ada deception atau penipuan korban. Indra Kents menawarkan investasi yang menjanjikan dan mengklaim bahwa aplikasi Binomo adalah cara yang aman dan efektif untuk mendapatkan keuntungan, namun ia tidak memberikan informasi yang jelas tentang cara kerja aplikasi dan risiko yang terkait dengan investasi. Lalu selanjutnya ada analisis studi kasus. Yang pertama ada description, penggunaan media sosial. Indra Kents menggunakan media sosial untuk mempromosikan aplikasi Binomo dan menarik korban dengan janji keuntungan yang menjanjikan. Ia juga menggunakan media sosial untuk mempertahankan identitas samarannya dan mengelola reputasinya. Goffman menjelaskan bahwa individu berusaha menjaga wajah mereka, yaitu citra diri yang ingin mereka pertahankan di hadapan orang lain. Ketika wajah seseorang terancam, mereka akan melakukan berbagai cara untuk memulihkannya. Lalu yang kedua ada anonimitas, penggunaan nama samaran. Indra Kents menggunakan nama samaran dan gambar yang tidak sesuai dengan identitas aslinya, membuat sulit untuk diidentifikasi dan diadili. Menurut Goffman, manajemen kesan adalah usaha individu untuk mengontrol cara mereka dilihat oleh orang lain. Ini sangat penting dalam interaksi sosial untuk mencapai tujuan tertentu. Data studi kasus Indra Kents, aset Indra Kents yang berasal dari penipuan dan TPPU kasus Binomo telah disita yang mencapai 57,2 miliar dan rekeningnya telah diblokir.